Kisah mobil tidak dimulai dengan satu ide cemerlang saja. Itu adalah perjalanan panjang, sungguh. Banyak orang dari berbagai negara punya mimpi yang sama. Mereka ingin membuat kendaraan yang bisa bergerak tanpa ditarik kuda. Ide ini sangat revolusioner. Itu menjanjikan perubahan cara orang bepergian, bekerja, dan hidup. Selama berabad-abad, cara tercepat untuk bepergian di darat adalah menunggang kuda atau naik kereta kuda. Impian kendaraan yang bisa bergerak sendiri, kereta tanpa kuda, menarik perhatian para penemu dan insinyur. Mereka melihat masa depan di mana jarak bukan lagi penghalang besar dan kebebasan bergerak pribadi mungkin bagi semua orang. Sebelum mesin pembakaran dalam, ada percobaan lain. Tenaga uap adalah teknologi pertama yang digunakan. Pada akhir tahun 1200-an, seorang penemu Prancis bernama Nicolas Joseph Cugnot membuat kendaraan bertenaga uap. Kendaraan itu besar, lambat, dan sangat sulit dikendalikan. Itu dirancang untuk menarik meriam berat untuk tentara. Meskipun itu bukan mobil praktis untuk penggunaan pribadi, itu adalah langkah pertama yang penting. Itu membuktikan bahwa sebuah mesin memang bisa bergerak dengan kekuatannya sendiri. Percobaan awal ini, meskipun canggung, meletakkan dasar bagi inovasi masa depan, dan menginspirasi orang lain untuk terus mengejar impian transportasi mekanis di seluruh Eropa dan Amerika. Kendaraan uap awal ini sering disebut lokomotif jalan. Mereka berisik, kotor, dan terkadang berbahaya. Mereka sering membuat kuda dan orang-orang di jalanan ketakutan. Karena itu, banyak tempat membuat undang-undang ketat yang melarangnya. Misalnya, beberapa undang-undang mengharuskan seseorang berjalan di depan kendaraan sambil mengibarkan bendera merah untuk memperingatkan semua orang. Tantangan ini menjelaskan bahwa uap bukanlah solusi ideal untuk kendaraan pribadi. Jenis tenaga baru dibutuhkan. Sesuatu yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih mudah dikelola, diperlukan agar mobil benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pencarian sumber tenaga yang lebih baik mengarahkan para penemu ke mesin pembakaran dalam. Jenis mesin baru ini membakar bahan bakar di dalam silindernya untuk menghasilkan tenaga. Itu jauh lebih kecil dan lebih ringan daripada mesin uap. Beberapa penemu di Eropa sedang mengerjakan teknologi ini selama pertengahan tahun 1200-an. Orang-orang seperti Nicolaus Otto mengembangkan mesin 4 langkah yang sukses, yang menjadi standar untuk banyak mobil di masa mendatang. Penemuan khusus ini adalah bagian penting dari teka-teki. Itu menyediakan mesin yang ringkas dan relatif bertenaga yang dibutuhkan kereta tanpa kuda untuk menjadi kenyataan, menyiapkan panggung untuk terobosan terakhir. Orang yang paling terkenal yang diakui sebagai penemu mobil sejati pertama adalah Karl Benz. Dia adalah seorang perancang dan insinyur mesin Jerman. Berbeda dengan yang lain yang hanya menempatkan mesin pada kereta yang sudah ada, Benz merancang seluruh kendaraannya dari awal. Dia ingin menciptakan mesin terintegrasi, di mana sasis dan mesin bekerja sama dengan sempurna. Visinya bukan hanya untuk kereta bermotor, tetapi untuk jenis kendaraan yang benar-benar baru, yang dirancang untuk era transportasi baru. Pendekatan holistik inilah yang membedakan ciptaannya dari banyak percobaan lain pada waktu itu, menjadikannya prototipe sejati untuk mobil modern. Pada tahun 1206, Karl Benz menerima paten untuk ciptaannya. Itu disebut Benz Patent Motorwagen. Kendaraan ini hanya memiliki 3 roda. Itu ditenagai oleh mesin pembakaran dalam satu silinder kecil yang dia rancang sendiri. Mobil itu tidak terlalu cepat. Itu hanya bisa berjalan sekitar 16 km per jam. Tapi itu sukses besar. Itu adalah kendaraan pertama yang dirancang dan dibangun untuk digerakkan oleh mesin pembakaran dalam. Itu sederhana, namun berisi semua elemen dasar mobil, mesin, busi, karburator, dan sasis. Masyarakat awalnya skeptis terhadap penemuan baru ini. Mereka menyebutnya mesin yang berisik, bau, dan tidak dapat diandalkan. Untuk membuktikan potensinya, istri Karl Benz, Bertha Benz mengambil tindakan sendiri. Pada bulan Agustus 1888, tanpa memberitahu suaminya, dia membawa patent Motorwagen dalam perjalanan panjang. Dia berkendara lebih dari 100 km untuk mengunjungi ibunya. Ini adalah perjalanan mobil jarak jauh pertama di dunia. Perjalanannya tidak mudah. Dia harus mencari bahan bakar dari toko kimia dan melakukan beberapa perbaikan di sepanjang jalan. Tapi keberanian dan tekadnya menjadi berita utama dan menunjukkan kepada dunia bahwa mobil adalah penemuan yang praktis dan berguna. Perjalanan bersejarah, Bertha adalah langkah pemasaran yang brilian.
Itu menunjukkan keandalan mobil dan menciptakan minat publik yang besar. Setelah ini, Carl Benz mulai menjual mobilnya kepada publik. Perusahaannya, yang kemudian menjadi bagian dari Mercedes-Benz, memulai produksi komersial mobil. Pintu kini terbuka. Zaman mobil secara resmi telah dimulai. Segera, penemu dan pengusaha lain di Eropa dan Amerika, seperti Gottlieb Daimler dan Henry Ford, akan membangun di atas karya Benz, meningkatkan desain dan membuat mobil lebih mudah diakses oleh banyak orang, selamanya mengubah dunia. Kisah mobil di Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda, dimulai tidak lama setelah penemuannya di Eropa. Mobil pertama tiba di Pulau Jawa pada tahun 1994. Ini hanya 8 tahun setelah Carl Benz mematenkan motor wagonnya. Pemilik mobil pertama ini adalah Paku Buwono X, Susuhunan Surakarta. Dia adalah penguasa kaya dan berkuasa yang dikenal karena minatnya pada teknologi modern dan hal-hal baru Eropa. Dia memesan mobil langsung dari pabrik di Jerman. Mobil itu adalah Benz Victoria Phaeton, model yang lebih canggih dari model 3 roda aslinya. Kedatangan kendaraan ini adalah peristiwa besar. Itu dikirim dari Eropa ke pelabuhan Semarang. Dari sana, itu diangkut ke Surakarta. Masyarakat setempat belum pernah melihat yang seperti itu. Mereka menyebutnya kereta setan, karena bisa bergerak tanpa ditarik kuda atau sapi. Itu mengeluarkan suara aneh dan menghasilkan asap, yang tampak ajaib dan sedikit menakutkan bagi mereka yang menyaksikannya untuk pertama kali. Mobil itu adalah tontonan, menarik kerumunan kemanapun ia pergi, dan menjadi topik pembicaraan di seluruh wilayah. Paku Buwono X bukan hanya pemilik pasif, dia belajar mengendarai mobil itu sendiri, menjadi pengemudi pertama yang dikenal di Hindia Belanda. Dia sering menggunakan mobil untuk bersantai, berkeliling istana, dan kota Surakarta. Ini menjadikannya pelopor otomotif di Nusantara. Pembeliannya menetapkan tren di kalangan elit. Segera, individu kaya lainnya, termasuk pejabat Belanda, pemilik perkebunan dan bangsawan lokal lainnya, mulai mengimpor mobil mereka sendiri. Mobil dengan cepat menjadi simbol status dan modernitas yang baru dan kuat dalam masyarakat kolonial. Benz Victoria Phaeton yang dimiliki Paku Buwono X adalah karya teknik yang luar biasa pada masanya. Harganya 10.000 gulden, kekayaan pada waktu itu. Mobil itu ditenagai oleh mesin 1 silinder dan bisa mencapai kecepatan tertinggi sekitar 20 km per jam. Itu adalah kendaraan mewah, dengan roda kayu yang dibuat dengan indah dan jok kulit. Kedatangannya menandai awal mula hubungan yang panjang dan rumit antara Indonesia dan mobil, hubungan yang akan berkembang dari mainan untuk orang kaya, menjadi bagian penting dari infrastruktur dan kehidupan sehari-hari bangsa. Kedatangan mobil pertama di Hindia Belanda membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Awalnya, mobil hanya untuk orang yang sangat kaya. Itu adalah barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh kalangan masyarakat tertinggi. Bagi penguasa seperti Paku Buwono X, memiliki mobil adalah cara untuk menunjukkan kekayaan, kekuasaan, dan koneksi mereka dengan dunia modern. Itu menunjukkan bahwa mereka sama majunya dengan rekan-rekan mereka di Eropa. Mobil menjadi garis pemisah yang terlihat antara elit dan rakyat jelata, simbol gengsi yang bergerak melalui jalan-jalan kolonial yang berdebu, meninggalkan kesan mendalam pada semua yang melihatnya. Seiring dengan semakin banyaknya mobil yang datang, mereka mulai mengubah lanskap fisik. Jalan-jalan yang ada dibangun untuk kereta kuda dan seringkali dalam kondisi buruk. Semakin banyaknya mobil menciptakan permintaan akan infrastruktur yang lebih baik. Pemerintah kolonial mulai berinvestasi dalam membangun dan mengaspal jalan-jalan baru untuk menghubungkan kota-kota besar dan daerah perkebunan. Ini dilakukan tidak hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk membantu ekonomi kolonial berjalan lebih efisien. Jalan yang lebih baik berarti, barang dan pejabat dapat bepergian lebih cepat, memperkuat kendali pemerintah atas Nusantara yang luas, dan memfasilitasi pengangkutan komoditas berharga. Mobil juga menciptakan peluang ekonomi baru. Bengkel untuk memperbaiki mobil mulai bermunculan. Orang-orang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pengemudi, atau sopir, dan mekanik. Pekerjaan baru ini menawarkan jenis kehidupan yang berbeda, dibandingkan dengan pekerjaan pertanian tradisional. Penjualan bahan bakar, yang awalnya dijual dalam kaleng di apotek dan toko umum, juga menjadi bisnis baru. Meskipun perubahan ini kecil pada awalnya, mereka adalah benih budaya dan ekonomi otomotif baru.
Transformasi lambat ini mulai membentuk kembali pusat-pusat kota dan memperkenalkan keterampilan dan profesi baru kepada penduduk setempat. Kesimpulannya, perjalanan mobil di Indonesia dimulai sebagai kisah daya tarik kerajaan dan kekuasaan kolonial. Apa yang dimulai sebagai satu kereta setan di Surakarta tumbuh menjadi kekuatan yang membentuk kembali bangsa. Itu berubah dari simbol status elit menjadi alat yang mendorong pembangunan ekonomi, menghubungkan komunitas yang jauh, dan pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern Indonesia. Deru mesin Benz pertama pada tahun 1994 adalah suara era baru yang terbit. Era kecepatan dan perubahan yang terus berakselerasi hingga hari ini, mendefinisikan jalan-jalan dan kota-kota di Nusantara.